Ngobrol apa sih? Ngobrol aja dulu. Ini Wah, ada strobo. Apa nih? ambulan enggak? Terlalu Aman kok. Udah ada pejabatnya. Ya tuh itu. Oh, di dalam dia jawabnya. Wih bye. Oh, dia dalam ambulan. Oh, biar ini ya. Biar dibolehin ya. Jadi pakai ambulan. Wih, Kalau gila. pakai mobil dinas plat merah kan nampaknya. Nah, ini masa nih. Sudah apa? Sudah masyarakat sudah muak kan? Jadi Enggak dikasih jalan. YouTube channel itu sudah lama juga Pino. Dari 2017. Iya. Tapi Diulang. ada video-video aku privat tapi. Ada. Video tugas man. Oh, tugas ya. Ini Folder tugas itu ya. iya. Folder tugas. Bukan tugas video lah. Memang apa? Inti dulu sudah ada tugas video. Oh iya, kuliah ya. Kaki ngambil tag 2 kali juga, Bang. Ya. Sudah. Tes audio dulu udah sah? Hah? Kemarin nyoba bagus. Hah? Enggak, kemarin dengan posisi yang sama udah. Mana ada di di tes, situ. Bang? Kalau posisi sama dan kemarin bagus ya udah lanjut baik. Masih gratis. Lampunya di pinggir. Belakang ada bedit. Ini itu, berarti kita ke arah Bayang. Iya. Arah Bayang apa arah Pijuan? Kalau Bayang. Pijuan Bayang. lagi sepi sih. Bayang nyampe sana Sholat sana gitu ya. maghrib ya. Maghrib. Lebih panjang nggak berarti? Hah? Iya, 27 menit. Sekira-kira itulah. Ya kemarin teh, kemarin pulang balik ya. Iya. Habis itu habis nyampe Bayang, sholat, lanjut Palembang. Wah. Kita maraton kayak Reza Arab, Wah. streaming. Orang tanding bolanya di lapangan Pijuan, kita malah ke Jakabari. Kita kayak maraton. Oke, pas kita jalan lewat tuh ada kayak fotografer foto you tuh. Kok ada ada. Kira ada portal ada nampak. Dari nol. Tinggal pula. Maju Bedit. Langsung disodorin sawit-sawit. Ini lah pemandangan yang ditinggal sama orang Jambi. Wow, rapi sekali. Kalau di mana ya kemarin tuh sempat ada Bayang ya. Apa sih? Jadi hutannya hancur nih. Nanam pohon apa gitu kan. Tapi ada sawitnya gitu nah. Jadi kayak gimmicknya tuh nanam tanaman apa gitu kan. Nah, Tapi sawitnya rapi gitu kan. Set. Sebenarnya mau nanam sawit apa nanam pohon. ya, sawit kan pohon juga. Iya. Kan pohon juga. Iya, dia ada daun juga. Hidup dong. Udah dosa lah. Kalau nyegal Dosa nih. aneh. Ini lah. Dasar-dasar ngomong politik lah. Sengaja nak nyari view kan, ya rame. Iya, gimmicknya. Tadi aku akhirnya Vario tuh apalah masalahnya. Vario yang di rumah tuh Kurang kencang. punya rumah rollernya pecah yo. Astagfirullah. Jadi pecah. tapi bukan rumahnya yang pecah belah dua, ada dending, iya, salah satu dending itu pecah. sekat-sekatnya. Iya, sekat pecah. Ilah aku bilang, Berisik lah tuh. nggak tahu kan bukan aku yang pakainya kan. Iya. Ganti panbel ganti lagi, sudah mulai retak kan. Udah retak deh ya. Yo, padahal tahun lalu kan baru ganti panbel. Ngapa udah pernah diomongin baik-baik ya. Dia retak jadinya. Itu
belum besok kayaknya. Jadi langsung ganti lah. Yo, bilang, oh men ganti ya. Jadi udah ada mediasi, udah ada musyawarah langsung ganti. Ya. Kan ada hukum dalam agama juga. Iya sih. Dan juga kalau udah retak gitu kan, emang safety-nya tuh ganti lah. Daripada putus di tengah jalan. Kok ini obrolannya panbel tapi kok pikiran aku ke ini ya, suatu hubungan manusia yang mengalami keretakan tuh. Kayaknya POV masing-masing lah, Dak. Jadi selain rumah roller tadi itu panbel ganti. Iya kan? Sudah tuh seal ini. Oh, seal crankshaft. Bukan, seal Gardan. Oh, berarti basah tuh, bocor. Yo, bocor itu kan. Seal gardan, sudah tuh ini Buset. kelahar depan tuh sudah rongga, udah berongga tuh itu Ya dari luar tuh. Allah. Ya, aku Enggak, ini bilang. kelahar depan yang ke engine, ke mesin ya? Bukan kelahar roda. Oh, kelahar roda. Oh, berarti di dalam gardan itu juga. Tidak, kelahar roda depan. Oh, roda depan. Iya. Kan kemarin balik Oh, dari iya. Padang kan sudah ganti juga tuh. Iya. Itu Mungkin karena kerja berat juga motor ya, tuh kan. itu kanan kiri kan? Kan kanan kiri dulu ganti. Itu satu roller satu kelahar 25 ribuan. Ya 50.000 Kanan kiri 50 ribu. Ano lah, Ongkos pasang hampir 15. 700 jadi. Segini ya. Wah, aku bilang. Wow. 700 ya? Ya. Berarti motor tuh sebenarnya Ongkos pasangnya berapa tuh? enggak tahu aku, pokoknya panbel ganti, rumah roller, seal, ganti oli juga tadi, oli mesin, oli gardan. Sudah itu Oh, seal berarti ganti juga tuh? Iya. Seal. Oh, iya. seal yang di gardan tuh kan. Iya, iya. Itu kelahar. Itu agak ribet sih tuh, bongkar itu. Jadi sekarang udah enak, udah bersih ya. Sudah bersih lah. Enggak tahu lagi kayak ada panggilan lagi apa daan. Mesin ngasap masih aman. Ada aman. Aman. Tapi maksudnya aku melihat perjalanan motor Vario itu dah, yang aku tidak pernah dengar perjalanan Supra kawan nih kok tidak kate kalau kesahnya mau gitu kan. Apakah memang Supra tuh rajonya motor? Sebenarnya kalau ditengok tuh kan beda jenis motor. Memang Matic tuh lebih Banyak cepat. PR-nya, ya? Nah, part-partnya tuh lebih cepat. Ininya masa pakai itu lebih cepat. Kayak roller. Kalau motor bebek gitu kan dia memang lebih simpel. Kayak sistem pemindah tenaganya dari mesin ke roda belakang tuh kan cuman rantai sama gear kan. Tapi oli itu rutin nggak ganti Dit? Supra tuh Oli gitu. kemarin Itu Supra berapa? Supra 110, 125? 125 karbu. 125 ya? Iya. Wah, kencang tuh motor tuh. Ya getarnya kencang juga sih. Itu basic minus. enggak kemarin sudah Itu di harusnya dinaikin sudah itu digetar kan, Bang. tekanannya. Kemarin sudah di lem dalamnya sama Ya harusnya gitu. Ya emang gitulah ngakalinnya. oh, jadi kayak enggak ada getaran lagi gitu nah. Dikasih ya peredam gitulah kayak double tape gitu. Sama lah kayak ini juga. Apa Sama nih? sambungannya. Kan expander ini juga banyak Getar-getar getarnya ya? juga nih. Kemarin aku ini lah nih di airbag itu kan rupanya rongga itu pasang double tip lah. Sudah ada lagi namanya. Udah lumayan kedap lah. Padahal dulu waktu zaman sekolah dah pakai motor tuh emang tak ada pahamnya, tak ada paham lah. Pakai be apa gitu. Apalagi dulu kan masih sekolah tuh tahunnya orang tua be kan. Ini kan. Kalau dulu Padahal bos aku tuh dulu sempat ngoceh-ngoceh juga aku dulu pakai motor tuh nggak turun atau apa. bosnya bosok. Bos cowok lah, bosnya mana ngerti. Sekarang gantian ya. Nah itu kok bisa gitu. Aku bingung. Kok bisa bapak aku nih nggak terus motornya yo. Dulu marah-marahin aku ya. Iya. Jadi Aku bingung. kemana bapakku yang dulu gitu ya? Aku rindu bapakku yang dulu ngoceh-ngoceh soal motor. Kalau dulu kan zaman kita masih motor bebek lah dah. Oh iya sih. Rata-rata motor begigi. Dan memang motor-motor kayak itu perawatannya memang lebih simpel kan.
Dan oli pun cuma satu, oli mesin. Oh iya. Gearnya pun transmisi, jadi Amo ya. transmisinya tuh udah gabung dengan mesin, jadi cukup satu oli untuk ngelumasin silinder sama transmisi. Jadi cukup satu oli. Nah kalau Matic nih kan bisa dia transmisi otomatis dan dia tuh kan kering, jadi terpisah ruangannya. Tapi idealnya tuh sebenarnya kita ngukur ganti oli itu. Kalau ente ganti oli berapa kali, Dit? Tidak ada Patokan ya? patungnya sih. Jika sudah kayak aneh be rasanya kan. Nah, ini kayaknya Aneh tiba-tiba, kok aneh, kok udah bisa jalan motor aku ya? Oh itu bukan aneh lagi, Dit. Sebenarnya aneh. gak feeling be. Iya. Feeling ini kan sebenarnya enggak konstan ya, enggak konsisten kalau feeling. Umur misalnya ada oli, misalnya kita ganti kan oli itu katanya kalau dalam jangka waktu berapa bulan, misalnya kayak mobil kan, berapa bulan ya tetap harus ganti walaupun mobilnya jarang dipakai. Iya. Oh emang harus gitu ya? Berarti? Cuman Ada itu marketing juga sih. Iya. Saya tidak masuk akal lah gitu nah. Itu memang jadi gini. Itu tuh ada fakta tapi sedikit, Apa tuh? tapi ditambahin marketing. Jadi Oh. seolah-olah itu tuh cepat gitu nah. Maksudnya tuh seolah-olah dalam waktu berapa bulan sudah harus ganti. Sebenarnya tuh masih bisa lama. Ya mirip-mirip kayak ban misalnya kan. Iya. Kalau lama udah dipakai atau misalnya Keras gitu. iya keras. Memang iya keras, cuman butuh waktu lebih lama gitu nah. Tidak secepat kalau ban itu dipakai atau oli itu dipakai. Misalnya ganti oli kan, mobil misalnya jam jangka waktu 6 bulan misalnya kan, Kalau mobil kan 10.000 kilometer. Iya. Ini mobilnya jarang dipakai nih, ah, kilometernya cuma sampai 3.000 rupanya kan, iya. pemakaian 6 bulan tuh. ah. Terus apakah tetap harus diganti atau gantinya itu baiknya setelah berapa bulan gitu nah, sedangkan mobilnya masih jarang pakai, apakah tetap kita penuhin menjelang 10.000 km itu baru ganti walaupun makainya selama 2 tahun itu bisa ada sih gitu? Nah, kalau menurut aku ini baik kondisi, ini menurut kondisi, menyesuaikan kondisi dari pemakainya atau pengguna atau pemilik lah kan. Jadi kalau aku kan ya dikit-dikit ngerti lah. Nah, Nanti kan jadi aku pisau agak ngaret, agak extend berapa bulan gitu, misalnya 2 bulan. Contoh kayak mobil di rumah tuh kan rata-rata mobil memang ganti oli tiap 6 bulan atau 10.000 kan, 10.000 kilo. Mana yang tercapai duluan? Nah, kadang memang sudah 6 bulan tapi baru 2.000, 3.000 kan jarang pakai juga. Nah, kadang aku tambah sebulan atau 2 bulan baru aku ganti. Karena tapi dengan konsekuensi aku rutin ngecek kondisi olinya. Jadi misalnya sebulan berapa bulan gitu kan. Ngecek tuh dicek. apa? Ngecek ya masih ada apa ya masih bagus apa ya. Nah, dari warna aku juga. sesimpel ngecek warnanya Pak ya. Memang kalau oli sudah hitam pekat tuh memang minta ya sebaiknya diganti lah kalau udah hitam pekat tuh. Kan kadang ada oli ini masih agak kuning gitu kan. Ya masih oke lah. Oh, Dan patokannya tuh kayak gitu ya warnanya ya. Itu secara kasar. Dan itu sebenarnya apa ya? Kita Kenapa harus pakai oli? Wah, kami minyak goreng? ada yang pakai minyak goreng. Minyak goreng kan? Ada. Motor ada yang pakai minyak goreng. Itu kayak mana? Ada. Dan Bisa ya? itu Coba apa ya? dan itu jadi gini. Dan itu maksudnya kan kadar kekentalannya nggak sih yang Iya. jadi patokan Iya. Kalau minyak goreng kan lebih kental lagi tuh, mungkin di bawah SAE 10 lah itu. Jadi SAE itu ya jadi SAE itu standar kekentalan oli lah. Oh. Ada oli SAE 10, SAE 20. Nah aku pikir Adit tadi cuma nyeplos pak Ya, ya. itu ada di grup. Jadi SAE itu singkatannya Society of Automatic Engineering. Itu tuh angka kekentalan oli kan. Kalau minyak goreng itu berapa? Itu tuh lebih kental lagi. Jadi angka itu semakin tinggi angkanya semakin kental. Berarti bisa kan? Bisa. Cewek Cuma- pakai minyak goreng. Bukan. Jadi tidak harus gitu. Tapi ada konsekuensinya. Jadi pabrikan ngeluarin oli kan. Nah, dan mereka sudah memperhitungkan. Nah, jadi kalau orang yang ibaratnya tidak mau ribet, udah ikutin aturan pabrik. Ya. Nah, tapi kalau dia udah mau eksperimen ke oli minyak goreng dimasukin ke mesin motor,
Ya, dia konsekuensinya dia harus mantau terus. Dia harus mantau misalnya Mantau pemak- apa? Kalau Ya, habis. ini enggak, bukan, maksudnya kondisi mesinnya. Jadi kalau misalnya dipakai dalam Kayak berapa mana? kilo, misalnya udah panas lebih, terasa panas, lebih panas lah kan daripada biasanya. Dia harus pantau itu. Entah pakai tengok minyaknya di kayak mana, Ya, atau mungkin dia stop gitu. Ya lah, takutnya tuh masak mesinnya ke minyak goreng. Bukan ya. Aku kepikiran, wah, Kan panas, kalau kan? misalnya motor bisa pakai minyak goreng, berarti goreng bisa pakai oli. Logika semacam apa itu? Jadi aku memang ada nengok di grup Facebook tuh ada. Wah, Dia pakai langsung patah nih. Jadi informasinya jadi, wah, ini tidak valid, jangan-jangan tidak valid ini. Udah, jadi Facebook. maksudnya kita kan ngomong bisa apa enggak bisa ya. Iya kan? Kita Oh, iya, ngomong iya. bisa apa enggak bisa. Hmm. Di grup Facebook tuh ada orang gitu, dan itu ada pro kontra. Oh. Yang minyak goreng tuh. Iya. Oh, ternyata ada pembahasannya. Ada, aku tengok tuh yang dia full, ada yang dia campuran. campur oli juga. Iya. Oh, Tapi campuran. maksudnya kadar kekentalannya itu sama gitu atau beda juga? Beda-beda. Kalau oli sekarang rata-rata tuh oli SAE 10 standarnya tuh. Hmm. Ya maksudnya tuh kalau ente pernah nyoba di tes pakai tangan oli Matic ente tuh sekarang, kira-kira itulah SAE 10 segitu kekentalannya. Gimana? Ah. Maksudnya Ya maksudnya tuh kan berarti kan minyak goreng lebih encer lagi kan? lebih encer Nah, ya? berarti tuh di bawahnya lagi, di bawah angka 10, berarti bisa 5 atau bisa di bawah lagi. Makin kecil berarti makin encer. berarti. Ya. Minyak goreng tuh ada juga yang kental kan? Nah, itu kayak mana? Nah, karena minyak goreng bukan diperuntukkan untuk engine, mesin, otomatis dia kan jadi nggak ada melampirkan kekentalan itu kan. Iya. Ya, jadi kita Kan fungsinya lah ya. iya, jadi kita nggak bisa bilang misalnya ada minyak yang lebih kental, ya tapi berapa kekentalannya? Dan itu nggak tahu lah, orang mungkin entah sifatnya untuk ngebilas mesin tuh terus dibuang, atau untuk emergency, kan nggak tahu juga. Oh, Kan Kan kita- kalau misalnya minyak goreng kentalnya itu, sedangkan yang cair encer sekarang be, Heeh. bakwan be sudah Ya, kayak mana gitu minyak gorengnya. Apalagi kalau kentalnya. dan aku pribadi nggak nyaranin. Dan nyaranin pakai misalnya minyak goreng Jangan, kental. enggak. Karena pertama dia nggak dibuat untuk itu. Iya. Yang kedua, Nggak nyaranin tapi bisa lah. ya kan kita tadi ngomong bisa apa nggak bisa Ya. kan? Bisa, tapi cuman nanti bertahan sampai berapa ratus kilometer, berapa ribu kilometer kan nggak Tidak tahu. tahu ya. Dan dia oli itu kan ada penguapan juga. Bisa jadi karena terlalu encer tadi, dia lebih gampang nguap. Jadi nanti lama-lama bisa lebih cepat habis oli minyak di dalam mesin itu. Jadi semakin encer oli itu dia bisa semakin mudah untuk nguap. Karena semakin tipis kan, semakin encer dia semakin tipis dan semakin bisa nyelip ke dinding piston, antara dinding piston sama piston ya. Jadi kan pistonnya gerakan naik turun terus kan. Ya. Nah, nanti oli itu semakin mudah untuk nyelip situ kalau semakin encer. Encer ya. Oh. Nah, Ini nih soalnya berarti sebenarnya yang paling urgent tuh untuk tes berkendara itu dah SIM gitu tuh. Sebenarnya bukan track zigzag atau angkot 8 itu ya. Sebenarnya pemahaman tentang kayak mana ngurus motor itu, soalnya cewek-cewek kan yang paling banyak kan ya. dari cewek-cewek. Nah, walaupun dari cowok-cowok juga ada sedikit juga yang ada paham kan soal ngurus motor kayak gitu. Nah, Jadi mungkin gini ya. basic kan oli itu kan basicnya ya, yang sudah pasti rutin setiap bisa bilang setiap bulan lah gitu kan. Bisa jadi kan kalau motor. Mungkin kalau aku bilang nggak salah juga kalau begitu buat SIM itu dia yang dipelajari atau yang dites itu misalnya kayak zigzag, angka 8. Karena kan itu mengemudi kan, Ya. bukan memahami kan. Kan perawat. Nah, maksudnya mengemudi ini kan bagaimana kita mengendarai. Berarti kan intinya cuma ngendarain. Oh iya sih. Terkait apa yang dikendarai kan bukan masalah kan. Mau dia misalnya SIM C, dia pakai motor PP atau motor sport,
atau motor matic atau motor PB yang bergigi itu kan enggak hal lah kan. Kan yang penting di situ kan kita bisa mengendaranya. iya standarisasi dari cara kita berkendara. Kalau Betul. kalau mungkin temanya atau Surat izin surat izin memahami memiliki kira iya, memiliki motor kan? atau Tidak sih? semuanya lah. Itu BPKB. Maksudnya harusnya SIM tuh lebih pasnya surat izin memiliki tidak sih? Jadi dia juga tes berkendara juga, tes bagaimana merawatnya juga. Wah, ini referensi untuk Polantas. Dan mungkin kan gini, kalau hal itu juga dibuat mungkin terlalu ribet lah. Jadi maksudnya Terlalu banyak iya, bayar terlalu banyak kayak apa namanya itu kelompok-kelompoknya. Enggak apa-apa lah. Makin malas Biar orang bayar pajak. makin banyak anggaran yang dikeluarin. Soalnya misalnya SIM kan, Semakin bagus pelayanan kan polisi. kalau cuman SIM, Polisi Presisi. mantap. Presisi mantap. kalau cuma SIM kayak ente pakai Expander SIM A lah kan. Jadi kalau ente misalnya ganti ke misalnya CGC atau mobil diesel, otomatis bisa kalau misalnya ngikutin kayak ente tadi kan, berarti Bikin terus ya. bisa berubah lagi tuh kan Iya. standarnya. Oh iya. Jadi maksudnya tuh ini cuman sebidang kecil deh bagaimana kita mengendarai kan. Itu tuh lagi mengusahakan SIM itu gratis, apa malah nambahin. Maksudnya kalau semuanya diatur dalam satu surat izin, jadi kayaknya terlalu kompleks dah tuh. Lo bayangin kalau misalnya itu diperhatikan juga, Iya. mungkin resiko kondisi motor di jalanan itu jadi lebih sedikit Ya, untuk yang dan bengkel tidak bangkrut. sehat. Bengkel bangkrut. Dealer nggak perlu nyiapin lagi bengkel. Marah bang, orang ini bang. Akhirnya Ke bengkel bang. Kaget inilah pada balik ke TikTok afiliasi. Ya udah. Dia mainnya spare part kakek. Kakek orang-orang sudah ngerti motor, mobil, jadi dia kakek beli spare part baik. Kakek digantinya di rumah. Pakai tutorial dari YouTube kan. wih, kayak aku nih tuh. Walaupun aku belum semua. Nah, sebenarnya kalau yang gitu-gitu tuh Dan sebenarnya modal berani biasa sebenarnya. ada masalah gak sih kalau kita misalnya merawat motornya tuh ya kita merawat sendiri di rumah, tapi yang bisa kita jangkau lah, misalnya kayak Iya. ganti oli kan itu kan sebenarnya gampang tuh kan. Iya. Bisa kan, kecuali kalau sudah meranah ke dalam-dalam kan, itu ya kita serahkan ke ahlinya lah kan. Iya. Nggak masalah juga kita per individu tuh punya ilmu dasar seperti itu kan. Enggak. Menurut aku gini ya. Menurut aku Menurut ente apa yang fardu N-nya orang punya motor? Baru kan. Fardu N-nya. Nah, menurut Apa, aku Boy? ini cuci bukan motor sih. Minimal cuci lompor itu. minimal mandi ya. Orang ban kok tengahnya yang kotor, ini pinggirnya yang coklat jadi. Jadi kayaknya Ah, bukan dia hujan juga kelihatannya. Oh, itu ada kawan tuh namanya Akmal Fikri. Pas dia cuci motor, kan aku bilang hujan. jadi Padahal nyesal ya. Kayaknya itu inilah bukan di bidang motor baik, kayak semua lah. Jadi barang kita apapun yang kita pakai ada namanya maintenance kan. Ya. Entah itu HP, motor, mobil, apa, laptop. Maintenance itu sesimpel misalnya misalnya bersihin atau yang kalau misalnya motor memang ada perawatan rutin gitu kan. Ya minimal kalau kita belum bisa kita tahu lah. Misalnya kalau ganti oli motor emang lebih simpel memang. Kayaknya kalau kita cowok Bisa kan tidak ya? iyalah. Karena udah susah dah. Cuman modal satu kunci ya. Dua lah sama tang lah untuk buka tutup olinya tuh kan. Karena buang, Yang atas. karena simple ya sebenarnya. Iya, biasanya Kalau dibandingin ke dealer, kira-kira kita berapa? Bisa hemat berapa? bahkan kalau cuman ganti oli di dealer gratis loh. Karena mungkin Biayanya ya, biayanya. saking mudahnya itu. Olinya bayar. Iya. Ya karena cuman buka tutup bawah di drain. di dealer itu kan sebenarnya yang kita agak
apa buang waktu itu kalau misalnya kita di situ harus antri. Iya, antri ya. Kalau antri kan ya kita nunggu jadinya kan. Padahal ganti sebentar. Makanya kalau kita itu bisa basic kayak gitu ya kita tidak perlu antri, cuman buka, tidak perlu motorin sebadan-badan gitu kan. Cuman itu ngaruh motor tuh paling enggak sih cuci motor tuh udah basicnya tuh udah sebelum akhirnya ke ganti oli semacam tuh. Ini maksudnya cewek cowok kan harusnya tinggal bawa ke steam cuci motor, cuci kendaraan lah. Kamu Cuman kena mandi, perlu mandi 10.000 bang ya? Ya Jarang sudah 10 ya. mana sih 10.000? 12 sekarang minimal. 12. Enak beli seblak katanya. Khusus kau tuh cuci di sebelah. Sebelah juga 12.000 tuh basic lah sih. Masih toppingnya dikit ya itu. Ya, cuman kerupuk Iya. mentah tuh yang direbus kan. Kerupuk lembek. Kalau nambah ayam kan nambah lagi. Jadi kayaknya memang apapun Jadi apa? barang itu Jadi itu perlu ya fardu N-nya tuh cuci ya. Iya. Terus oli ya. Cuci, nambah angin apa cek angin lah, angin ban gitu kan. Oh. Tapi angin ban itu kan agak lama tuh kan. Tergantung beban dibawa juga ya. Ya. Kalau cuci kan itu sih kondisional ya. Kita kan bisa diukur lah, misalnya musim hujan otomatis lebih sering. Nah, terus yang kalau untuk rutinnya ya oli itu lah, oli itu jangan, kalau bisa jangan telatnya parah lah, jangan telat parah lah. Misalnya 2 bulan yo, kalau males-malesnya sehari 2 hari masih oke lah, sehari 2 hari ya. Kalau udah seminggu sebenarnya masih oke sih. Apa tuh? Kalau Cuci? udah Oli. ganti oli. Kalau rutenya udah ini ya. Seminggu udah malah jauh. seminggu. Extend. Apa ya sih ngeceknya? Bukan, maksudnya Jaraknya. ganti oli. Ganti oli seminggu sekali. Bukan, Ya. sudah 2 bulan nih. Oh. Ganti. Halo, satu kayak mana, kondisinya kayak mana kan? Oh. Ya sehari 2 hari masih oke lah. Asal jangan yang dia rutenya jauh-jauh kayak dari sini ke Sungai Penuh gitu Kayak kan. kayak ojol lah misalnya, kayak Ya. ojol itu kan harus perhatiannya tuh ya. Dan jadi kalau aku tengok dari pengalaman lah ya, angka patokan itu tuh juga ndak absolut kayak segini tank lewat dari ini pokoknya rusak dari sini tuh udah gitu ya, kayak tanggal kedaluarsa di makanan lah, lewat sehari itu masih bisa. Jadi kan bisa. ya, jadi kan itu kayak batas aman yang kira-kira segini. Ya. Kecuali kalau lebihnya tuh banyak itu. Kalau masih sehari itu masih tidak beda jauh lah. Jadi kalau udah malasnya kan Karena perhitungan ini kan tidak begitu yang benar-benar presisi kayak perhitungan dalam mesin yang harus benar-benar akurat gitu kan, enggak gitu juga kan. Presisi itu cuma Polri ya. Polri. Masih Presisi itu tagline-nya apa sih Polri? Pas itu lagi, Pak. Aku kan mobilnya kan sudah ada ini nih notifikasinya kan dari bengkel terakhir aku ganti oli kan. Heeh. Sudah disuruh ganti oli, sudah suruh ke bengkel lagi lah kan. Heeh. Walaupun kilometernya belum tuh. Ya, Masih sekitar lebih dari 500 kilo lagi kan. Tapi sudah dekat sebenarnya kan. ya. Harusnya rencana besok nah aku bawa lah ke bengkel. Karena sudah dekat nak waktu mudik juga nih kan. Ya, udah terlalu mepet nih kan. Gitu. Jangan tau make weh. Jadi Ente sini. aku bilang ya, bare minimum lah ya. Setiap barang yang kita punya kayaknya pasti butuh perawatan lah. Apapun itu, entah ya. pokoknya apapun lah, kayak entah rumah, mobil, motor, segala macam barang-barang yang kita punya. ente barang ente kasih nama tak? Oh, enggak sih. Masih no name semua sih. Nah, Masih defaultnya. ente kalau nak ikutin sunnah Nabi itu setiap barang itu ada nama. Oh. Jadi kasih nama. Oh iya dah. Iya. Ente tuh Apa? kayak itu kan nando kita kayak kita peduli tak sih? Iya. Kita merawat tak sih? Cuma kalau dikasih nama tuh kayak ibaratnya tuh dia kayak punya kitanya gitu tak? Aku motor aku kasih nama apa ya? Aku punya kawan dulu Ki. Aku Jadi kasih motor itu motor lamo gitu kan, cuma tinggal kerangka aja dibuka galu kan. Mm. Tinggal ya pokok kerangka aja cuma. Aku tinggal kerangka dia ini ya.
kena ini anemia ya. Dari kasih makan motornya. Dikasih dia, jadi sebelum hijrah dia kasih nomor motornya, dikasih si goblok gitu. Oh, si goblok. Oh, aku tahu ngapa tuh. Udah pasti sering bermasalah tuh. Apalagi lagi penting gitu kan, kemana gitu kan, bawa mogok gitu kan. Goblok. Oh, si goblok ini. Tapi sudah hijrah ganti namanya. Buruk. Lupa pula aku ngasih Buruk pula, namanya apa gitu. Si pintar. Langsung 100. Kon kita ada nama motor Burak Ada. 99. Iya. Namanya Karena motor tuh dipakainya buat berangkat Isra Mi'raj. majelis terus. Oh, kira Isra Khidmat Mi'raj. terus kan. Pas nih kalau dia berangkat sekarang nih ke majelis Isra Mi'raj. Wih, Pas tuh dia pakai pasti kecepatannya beda tuh. Coba pal. Nanti pakai pal. Motor aku kasih nama apa ya? Aku kasih nama budak tuh beda. Jadi misalnya ada yang nanya, "Ente sini pakai apa Ki?" Berat tuh, sama berat tuh. Sama budak tuh. Gila. Gue yang motor. Boleh lah kasih nama barang-barang kita nih. APNT kasih nama juga. Apa ya? Kayak ada landasan filosofi ya. Psikis ada sih kalau kita Ya, ngasih kayaknya nama. sih ya. Mungkin kayaknya itu ini deh. Lebih peduli kita. Iya, kepedulian kayaknya tuh. Jadi membangun kepedulian. Ya kan balik lagi ke tadi ya, maintenance perawatan ya. Iya. Jadi kita jangan make baik terus Tidak dirawat. Iya. Ya. Tega Sebenarnya badan. positifnya. Badan dia kaget pertanggungjawaban kita ya. Iya. Barang Iyalah, tidak, iyalah. motor tidak. Iyalah. Oh ya aku tidak dirawat. Dia bisa nonton juga tadi. Kalau barang dia. Lah semuanya kan akan dihisap. Oh baju juga ya? Kayaknya dia tidak nuntut lah, cuman itu dihisap kan. Iya. Iya. Oh iya. Namanya rokok Soalnya lah kan ya, dihisap. benda ya. Rokok tuh benda. dihisap ya? Ya dihisap lah, kalau ditiup dia enggak masuk lah ya asapnya. Asal GB. Oh gitu tuh. Jadi kesimpulannya rokok itu nanti dihisap. Iyalah dihisap jelas lah. Ngobrol apa sih? Ngobrol aja dulu.